Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai zikir bareng-bareng yang dipimpin oleh imam, apakah ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, Pak? Itu aja yang saya billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika zikir barengan gitu ya, entah dipimpin oleh imam atau kadang gini kan, bapak-bapak saudara-saudara, ada di daerah lain, di tempat lain, itu yang mimpin zikir bukan imam. Maksud saya, bisa saja yang mimpin zikir itu imam, bisa jadi orang lain. Nah, yang menarik tadi, apakah ada tuntunannya? Apakah diajarkan oleh Nabi? Kalau dalam bentuk wasiat, yang tadi saya bilang, kalau wasiat itu disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Muaz, itu yang dimaksud bukan untuk beliau saja, akan tapi buat semua pengikutnya, termasuk kita ini. Berarti kita termasuk yang kena wasiat Nabi, gitu bahasanya. Kita termasuk yang diwasiatkan oleh Nabi untuk berzikir setelah sholat. Karena yang diwasiatkan itu adalah berzikir, berarti kata-kata wasiat itu bukan untuk sahabat Muaz bin Jabal saja. Berarti buat kita semua, termasuk nanti sampai hari kiamat. Dan adapun bacaannya, itu tetap yang dikatakan bersama-sama, berjamaah itu lebih utama. Gitu. Jadi berjamaah itu lebih utama. Sebab Nabi tidak melarang berzikir berjamaah. Jadi rumus secara dalil fikih atau dalil usul fikih, selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, gitu nih. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti perbuatan itu kalau dilakukan sendiri bagus, dilakukan berjamaah lebih bagus lagi. Kecuali ada dalil yang tidak membolehkan atau melarang. Kecuali tadi bahasanya Nabi melarang, jangan berzikir rame-rame atau jangan berzikir bareng-bareng. Nah, kalau ada yang berzikir bareng-bareng berarti mukhalif, berlawanan. Tapi selagi Nabi tidak melarang, berarti kalau kita lakukan berjamaah itu lebih bagus lagi. Makanya tadi salah satu hikmatnya, ya bisa jadi dengan berjamaah itu ada tanda atau tambah semangat atau tambah khusyuk gitu. Itu salah satu hikmatnya kenapa kita berzikir itu yang paling bagus, yang utama adalah bersama-sama gitu. Itu intinya. Baik, silakan mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, intinya berzikir ini udah biasa kita lakukan ini, ya. Maksud saya ungkapkan, saya bacakan hadis ini. Intinya tadi apa yang kita lakukan selama ini dan apa yang kita lakukan untuk seterusnya itu semua sesuai dengan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan ajaran Nabi ini bentuknya wasiat. Kalau sudah wasiat berarti tadi saya bilang itu permasalahan sangat penting. Dan yang diwasiatkan itu biasanya adalah orang-orang yang mempunyai ya tadi ahli ibadah dan sebagainya. Banyaklah tentang masalah wasiat, belum lagi kita bahas nanti bagaimana kalau ada orang mau meninggal itu wasiat kepada kerabatnya. Itu berarti perkara yang asalnya baik sunnah saja berubah akan menjadi wajib. Makanya tadi saya bilang kalau wasiat itu perkara yang sangat penting. Tapi kalau penyampaian Nabi dalam bentuk hadis saja, ini berarti secara umum. Tapi kalau wasiat ini secara khusus orang-orang yang biasa ibadah saja. Oleh karena itu bapak-bapak saudara sekalian, mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan ini semua sesuai dengan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita termasuk mendapat syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.